Shalom, selamat sore kakak-kakak semua. Hari ini saya akan mempraktekkan cerita tentang lakukan yang terbaik dan jangan iri hati. Oke, kita mulai ceritanya. Halo adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Wah, pasti luar biasa. Yes, yes, amin. Oke adik-adik, hari ini Kak Jelo mau tanya sama kalian. Hari ini, bulan ini kan bulan Agustus nih. Siapa yang sudah siap untuk mengikuti 17 Agustus perlombaannya? Yo, siapa yang udah siap? Wah, ini udah siap ya. Oke, good job. Kalau semuanya sudah siap, adik-adik, Kak Jelo mau tanya dong. Kalau kalian mau ikut lomba nih, sebelum ikut lomba itu apa sih yang harus kalian persiapkan? Hah? Latihan. Good job. Apalagi selain latihan? Belajar. Betul. Kalau ada lomba cerdas cermat, kalian harus belajar. Siapa tahu kalian dapat juara kan? Ada lagi? Apalagi? Olahraga. Betul sekali. Nah adik-adik, dalam kita mau mengikuti kompetisi atau mengikuti lomba, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Nah, tapi ya adik-adik, kalau tiba-tiba nih ya, kita lagi ikut lomba dan ternyata kita nggak menang. Pasti ada rasa sedih kan? Pasti kita rasanya, ya kok bisa gitu ya. Tapi bisa nggak kalian bisa jadi, ada nggak yang suka iri? Bilang sama temannya, padahal kan aku yang harusnya menang. Tapi pasti dia tuh curang tadinya. Harusnya kan aku yang menang. Ada nggak yang kayak gitu? Wah, bagus. Kalau tidak ada, berarti kalian anak-anak yang hebat. Jadi adik-adik, sebelum kita mengikuti lomba, kita harus mempersiapkan dengan baik. Dan ketika kita sudah mengikuti lomba, sudah ada pengumumannya, menang dan kalah itu tidak masalah. Karena semuanya itu adalah perlombaan dan permainan. Jadi jangan berkecil hati adik-adik. Karena kita harus mempersiapkan dengan setulus hati. Kita juga jangan iri hati sama orang-orang. Karena iri hati tidak baik. Akan menimbulkan segala sesuatu yang jahat adik-adik. Nah, seperti cerita kakak nih hari ini. Mau dengar cerita? Oke, kalau sudah siap cerita, duduk yang rapi. Dengarkan baik-baik. Oke? Nah, jadi judul cerita kakak adalah lakukan yang terbaik dan jangan iri hati. Pada zaman dahulu nih adik-adik, ada 2 orang kakak. Nah, yang sulung, kalian tahu nggak anak sulung itu apa? Nah, anak sulung itu adalah anak pertama. Anak pertama, dia bernama Kain. Lalu yang kedua, adiknya bungsu, dia bernama Habel. Nah, Kain dan Habel ini mereka sudah bekerja adik-adik. Si Kain, dia bekerja sebagai petani. Nah, Kain ini dia mempunyai ladang gandum, dia mengolah gandum, dia mengolah hingga menghasilkan roti yang sangat enak. Dan dia juga menanam banyak sekali tanaman, buah-buahan seperti sayur, banyak sekali adik-adik. Nah, kalau si Habel adiknya, dia memelihara kambing domba. Nah, kambing dombanya ini dikasih makan sama si Habel, dikasih makanan-makanannya bergizi yang sehat sehingga kambingnya bisa menghasilkan daging dan susu yang sehat juga adik-adik untuk dikonsumsi semua orang. Nah, adik-adik, pada zaman mereka dahulu, mereka setiap orang yang punya penghasilan yang baik sehingga ketika dia menanam, ketika dia bertani, ketika dia menjadi peternak, hasilnya baik, mereka akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Tanda mereka sudah bersyukur kepada Tuhan adik-adik. Dan mereka
harus memberikan hasil yang terbaik untuk Tuhan. Nah, jadi pada suatu hari si Habel dan si Kain ini mereka berdua sama-sama, yang Habel mengurus kambing dombanya. Kain, dia sudah mulai memanen adik-adik si Kain. Si Kain memanen hasil dari tanamannya. Dia panen gandum, dia panen sayur-sayuran, dia panen buah-buahan. Dan ketika si Kain melihat, wah, ternyata sayur, buah, gandumku hasilnya sangat banyak dan bagus-bagus hasil panenku tahun ini. Bagaimana aku jual juga yang banyak supaya aku mendapatkan untung. Dan sepertinya aku kasih persembahan syukurnya buah sisa aja deh. Gak apa-apa, kan yang penting aku bisa dapat untung. Tapi adik-adik lihat dong dengan Habel. Habel, dia masuk ke dalam kandang, dia cari dombanya yang paling gemuk, dia ambil dan dia persiapkan untuk persembahan syukur. Sehingga singkat cerita, pada suatu hari Kain dan Habel pun mereka pergi untuk memberikan persembahan syukur. Tiba-tiba mereka datang dan memberikan persembahan syukur. Yang pertama, persembahan syukur yang diberikan Kain kepada Tuhan. Lihat, Kain membawa buah-buahan yang sudah sisa, sudah layu. Sedangkan Habel membawa kambing domba yang gemuk. Adik-adik, dia memberikan persembahan kepada Tuhan. Saat memberikan persembahan dan apa yang terjadi? Persembahan si Habel diterima oleh Tuhan karena Tuhan melihat ketulusan hati. Habel mempersiapkan persembahan syukurnya yang terbaik dari peternakannya. Sedangkan Kain, dia dengan sengaja memberikan sisa-sisa dari hasil panennya adik-adik. Nah, karena melihat persembahan syukur si Habel diterima oleh Tuhan, Kain pun mulai marah. Dia pun mulai panas hatinya adik-adik. Dia mulai cemburu kepada Habel. Dia mulai iri hati adik-adik. Dia mulai berpikir. Dia mulai dendam. Terus seketika itu ternyata ketika Kain sedang merencanakan sesuatu, Tuhan mengetahuinya. Tuhan berkata kepada Kain, "Kain, mengapa hatimu panas dan wajahmu muram? Tidakkah seharusnya wajahmu berseri jika engkau berbuat baik? Namun jika kamu berbuat jahat, maka dosamu sudah mengintip di depan pintu. Karena dosa akan menggodamu dan kau harus menjaga hatimu." Si Kain tahu dia dan apa yang sudah dia pikirkan itu adalah perbuatan dosa. Tetapi si Kain tidak menghiraukan perkataan Tuhan tadi adik-adik. Dia tetap merencanakan ingin membalas dendam kepada adiknya si Habel. Dan dia pun berencana untuk membawa Habel. Keesokan harinya dia segera langsung mengajak Habel pergi ke suatu tempat. "Habel, Habel, adikku, kemarilah." "Ya, ada apa kakakku?" "Habel, ayo segera kita pergi. Kita pergi ke padang." "Kita akan berbuat apa kakakku?" "Ikut sajalah aku. Di sana kau akan tahu." Nah, mereka berdua pun pergi ke padang rumput adik-adik.
Sesampai di padang rumput, tanpa berpikir panjang lagi, Kain pun langsung memukul adiknya 2 kali. Menggunakan kayu adik-adik. Coba adik lihat. Aduh, sakit. Aduh, sakit. Kenapa kamu memukuliku? Rasakan kamu, Habel. Karena kamu persembahan syukurku tidak diterima Tuhan. Kain pun terus memukuli adiknya, adik-adik. Dia memukuli si Habel sehingga Habel terjatuh ke rumput dan mengeluarkan darah. Saking terluka, Habel pun lemah dan akhirnya Habel meninggal dunia, adik-adik. Melihat perbuatannya itu, dan Kain pun telah melakukan kesalahan besar untuk adiknya. Dan ternyata adik-adik, Tuhan melihat. Tuhan melihat dan Tuhan bertanya kepada si Kain. Kain, apakah yang kamu lakukan kepada adikmu? Tapi Kain tidak mengaku, adik-adik. Dia diam. Dan dia tidak mengaku bahwa dia telah melukai adiknya sehingga meninggal. Nah, karena perbuatan dosa si Kain, akhirnya dia harus pergi dari tempat tinggalnya, dari kampung halamannya. Dia dihukum Tuhan. Dia disuruh keluar dari kampung halamannya dan harus pergi ke tempat lain untuk mencari hidup yang baru. Tapi adik-adik, cerita Kain dan Habel ini tidak berakhir begitu saja. Meskipun si Habel telah dipukul oleh Kain, telah meninggal, tapi Habel tetap menjadi anak Tuhan. Dia telah hidup tenang. Di mana? Di surga. Habel telah naik ke surga. Dia telah hidup tenang. Nah, begitu juga dengan si Kain. Meskipun Kain telah berbuat dosa, Tuhan pun telah menghukum Kain untuk keluar dari tempat tinggalnya, tapi Tuhan tidak membiarkan Kain begitu saja, adik-adik. Meskipun dia tinggal jauh dari kampung halamannya, hidup di tempat orang lain, Tuhan tetap memelihara Kain. Tuhan memberikan Kain tanah yang baru untuk Kain bertanam, untuk Kain mencari kerja lagi. Tuhan tetap memeliharanya. Nah, adik-adik, kita harus belajar dari kisah si Kain dan si Habel untuk menjadi anak-anak yang tulus hatinya ketika kita berbuat segala sesuatu. Jangan pernah melakukan dengan setengah hati. Kita harus menjadi anak-anak yang melakukan dari hati yang tulus. Misalnya, mama suruh kita pergi sekolah atau pergi ke rumah ceria. Jangan pergi dengan muka yang murung. Gitu. Sampai di sekolah, bukannya belajar, malah males-malesan tidur atau main sama teman-temannya. Apakah itu sikap yang baik? Itu sikap yang salah, ya adik-adik ya. Nah, nanti imbasnya ke siapa? Ke mama atau ke adik-adik? Ya, pasti imbasnya ke adik-adik. Yang pintar bukan untuk mama, tapi untuk adik-adik. Nah, makanya segala sesuatu itu harus dilakukan dengan tulus. Supaya apa? Kalau kamu belajar dengan giat, begitu juga datang ke rumah kasih atau ke rumah ceria, kamu yang akan pintar dan kamu yang akan naik kelas. Kalau kamu tidak naik kelas, bukan salah kakaknya, bukan salah mamanya, tapi salah kamu sendiri karena tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Dan jangan lupa selalu berdoa ya. Kita belajar hari ini untuk menjadi orang yang selalu melakukan dengan tulus hati ya.
jangan berbohong karena Tuhan melihat kita melakukan segala sesuatu seperti melakukan untuk Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu tahu. Seperti kayak Kain tadi, dia sudah pukul adiknya, tapi dia tidak pernah mengaku sama Tuhan. Dia sudah merencanakan segala sesuatu, Tuhan sudah nasihatin, tapi dia tidak mau tahu. Padahal dia sudah tahu itu dosa. Tapi kalau kita sudah melakukan dosa, kita harus minta ampun sama Tuhan supaya Tuhan tetap menjaga dan menolong kita. Walaupun kita berbuat dosa pun Tuhan selalu menjaga dan menolong kita ya adik-adik ya. Nah, hari ini kita belajar untuk melakukan segala sesuatu dengan jujur dan dengan tulus hati. Oke, cerita kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.